Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anda Arif, NIM 20042346, akan menjelaskan tentang tugas etika administrasi publik dengan dosen pengampu Bu Yuliarti SE ML. Manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar peranata sosial. Etika administrasi negara merupakan salah satu wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Manakala administrasi negara menginginkan sikap, tindakan, dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi negara. Etika administrasi negara di samping digunakan sebagai pedoman, acuan referensi administrasi negara dapat pula digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap, perilaku, dan kebijakannya agar dapat dikatakan baik atau buruk. Pertimbangan-pertimbangan etika sama sekali bukan merupakan langkah mundur, tetapi justru merupakan upaya untuk menemukan peranata-peranata pembangunan yang berwatak dan bermoral serta mendapatkan bentuk interaksi yang ideal antara aparat negara dengan setiap organ negara. Etika administrasi publik juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Selain itu, mewujudkannya juga dapat menumbuhkan budaya organisasi dan manajemen pemerintahan yang baik pula. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu masih adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para administrator publik. Maka dari itu diperlakukan adanya nilai-nilai etika yang menjadi pedoman dan harus dipegang teguh oleh para administrator publik dalam rangka pencapaian good governance. Hal yang paling terpenting adalah bahwa dengan penetapan etika administrasi publik dengan optimal tidak hanya mempengaruhi satu individu saja, tapi juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, khususnya dalam rangka mewujudkan good governance. Pencapaian good governance perlu mengedepankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang menjadi acuan dalam berperilaku, sehingga dengan demikian dapat tercapainya pelayanan publik yang optimal. Maka dari itu, pentingnya etika dalam proses pencapaian good governance. Dengan kata lain, tanpa adanya etika, upaya dalam mewujudkan good governance akan terhambat dalam mencapai tujuan meskipun secara konsep sudah dirancang dan dibentuk dengan sebaik mungkin. Berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintah seperti maraknya kasus korupsi yang masif serta sejumlah kasus lainnya. Hal tersebut mencerminkan bahwa tidak adanya nilai-nilai etika yang tertanam pada dalam diri aparatur. Tanpa adanya penerapan nilai-nilai etika yang jelas, pelaksanaan good governance tidak akan berjalan dengan baik. Etika berkenaan dengan daya kritis atas pilihan-pilihan nilai atau tindakan yang didasarkan pada suatu nilai tertentu. Jadi misalnya suatu kebijakan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan orang-orang yang terlebih dahulu dengan harapan akan adanya efek menetes ke bawah. Di sini dapat diajukan suatu pertanyaan kritis. Mengapa pendekatan itu yang dipilih? Nilai apa yang digunakan para pengambil kebijakan, dan seterusnya. Etika pembangunan pada dasarnya hendak mempertanyakan persoalan-persoalan nilai dalam pembangunan. Vesper dan Trung dalam buku berjudul Etika Pembangunan karya Profesor Ginarno 2013 mengungkapkan bahwa etika pembangunan merupakan ruang analis, evaluasi, dan tindakan mengenai lintasan masyarakat dengan referensi khusus penderitaan, suffering, ketidakadilan, eksklusi, dan dalam dan di antara masyarakat dalam skala global. Ketika pembangunan cenderung melihat pembangunan sebagai bidang multidisiplin di mana komponen teori dan praktik berjalan dalam berbagai cara.
Jadi paradigmanya mungkin tetap pembangunan, tetapi alternatif-alternatif pilihannya tidak pernah sama. Tidak samaan tersebut terjadi karena nilai-nilai yang dipegang oleh para pengambil kebijakan berbeda. Dan yang lebih penting bahwa konteks yang dihadapi masing-masing elit politik pengambil kebijakan juga berbeda. Tujuan etika pembangunan bertujuan untuk menghindari pembangunan yang tidak etis, hanya berfokus pada salah satu aspek kehidupan dan mengakomodasi kepentingan salah satu pihak atau stakeholder, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif suatu proses dan hasil pembangunan, serta meminimalisir distribusi hasil dan dampak pembangunan yang tidak merata. Moral dan etika dalam pembangunan mencakup tidak membenarkan penggunaan segala cara untuk mencapai tujuan, karena apabila hal itu terjadi maka akan merusak dasar dan tujuan pembangunan. Hendaklah seseorang bersikap setia terhadap negara, bangsa, pemerintah, organisasi, tempat seorang melakukan kegiatan, atasan, rekan setingkat, dan juga kepada mereka yang berada di lapisan bawah. Terdapat 3 strategi etis yang menjadi sasaran dalam pembangunan, yaitu keberlimpahan barang solidaritas. Keberlimpahan berarti seseorang memerlukan barang yang cukup agar dapat menjadi seseorang manusia. Kata cukup mempunyai makna relatif. Solidaritas universal menuntut kesadaran bahwa sebenarnya mereka yang ada di planet ini saling berbagi berbagai hal yang ada di dalam planet tersebut. Fungsi dari perencanaan pembangunan yaitu adanya pedoman arah dalam pembangunan, adanya estimasi potensi dan prospek pembangunan yang dapat memberikan alternatif investasi pembangunan, dapat menyusun skala prioritas pembangunan, adanya alat dalam standar atau evaluasi sebagai konsep sosial yang ditawarkan pada masyarakat luas. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.